Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamam Rifki Daniel Ahmad dengan NIM 2105026110. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari interaksi antara sistem ekonomi dan lingkungan alam. Ekonomi lingkungan berusaha mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, memastikan bahwa kegiatan ekonomi saat ini tidak merugikan kemampuan generasi di masa depan. Kerusakan lingkungan adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia atau alam terhadap ekosistem seperti polusi udara, air, dan tanah, deforestasi, serta perubahan iklim. Berikut adalah contoh kerusakan alam. Yang pertama, ada pencemaran tanah yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua, pembuangan sampah tersebut terjadi pada pinggir jalan sehingga mengakibatkan bau yang kurang sedap bagi pengendara yang lewat. Nah, berikut cara penanggulangannya. Untuk cara penanggulangan kerusakan tersebut, yang pertama yaitu dengan melakukan penanaman pohon. Hal ini dilakukan agar meminimalisir udara supaya tidak semakin tercemar. Selanjutnya yaitu bersepeda. Dengan bersepeda, seseorang tidak hanya berpartisipasi dalam gaya hidup yang lebih aktif dan sehat, tetapi juga berkontribusi langsung pada upaya mengurangi polusi udara dan menjaga kualitas udara yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi tumpukan sampah atau untuk mengurangi sampah plastik yang sulit terurai, kita bisa membuat eco-brick. Eco-brick memiliki dampak positif jika dilakukan dengan benar dan memperhitungkan aspek-aspek lingkungan. Yang pertama, pengurangan limbah plastik. Dengan memanfaatkan plastik bekas, pembuatan eco-brick membantu mengurangi jumlah plastik yang masuk ke lingkungan. Yang kedua, pengurangan penggunaan bahan bangunan konvensional. Yang ketiga, pengurangan jejak karbon. Dan yang terakhir, upaya pengolahan sampah lokal. Dengan mengumpulkan dan menggunakan plastik bekas secara lokal, dapat diciptakan model pengelolaan sampah yang lebih. Manfaat kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu manfaat menanam pohon. Menanam pohon memiliki manfaat besar, termasuk mengurangi kadar karbon dioksida, meningkatkan kualitas udara, mendukung keanekaragaman hayati, serta memberikan naungan dan penyerapan air tanah yang baik. Manfaat bagi pembangunan ekonomi. Industri kayu. Pohon yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi sumber bahan baku bagi industri kayu, mendukung sektor perindustrian dan menciptakan lapangan kerja. Ekowisata. Hutan dan area yang dikelola dengan baik dapat menjadi daya tarik untuk ekowisata, membuka peluang pendapatan dari sektor pariwisata dan usaha lokal. Yang kedua yaitu manfaat bersepeda. Bersepeda memiliki beberapa manfaat bagi lingkungan, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menyediakan alternatif transportasi berkelanjutan, serta mengurangi polusi udara dan mengurangi kebutuhan akan tempat parkir yang luas. Selanjutnya, manfaat eco-brick.
Yang pertama, EcoBrick dapat mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan dengan cara mengumpulkan dan mengemas plastik ke dalam botol. Yang kedua, penggunaan EcoBrick dapat membantu mengurangi polusi plastik dan kerusakan lingkungan karena mengolah sampah plastik secara lebih bertanggung jawab. Selain itu, EcoBrick dapat digunakan dalam proyek konstruksi ramah lingkungan untuk membuat berbagai struktur seperti bangku atau dinding. Harapan dari kegiatan tersebut adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merugikan lingkungan. Diharapkan dapat mengurangi jejak karbon, melestarikan sumber daya alam, mempromosikan inovasi teknologi hijau, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sekian video dari saya. Terima kasih.